Dalam perjalanannya berdakwah, Sunan Bonang juga berperan sebagai guru bagi banyak tokoh penting. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Dikisahkan, Kalijaga yang saat itu masih bernama Raden Said memiliki latar belakang sebagai perampok budiman. Sunan Bonang membimbingnya melalui pendekatan spiritual dan kesabaran hingga ia berubah menjadi wali besar yang kemudian melanjutkan metode dakwah kultural. Hubungan guru murid ini memperkuat jaringan dakwah Islam di Jawa dan melahirkan tradisi keislaman Jawa yang khas. Selain berdakwah melalui seni, Sunan Bonang juga aktif membangun pusat pendidikan dan pengajaran agama. Ia mendirikan pesantren di daerah Tuban, yang saat itu merupakan pelabuhan penting kerajaan Majapahit. Dari tempat inilah ia membina masyarakat, mengajarkan Al-Quran, fikih, dan tasawuf, sekaligus melatih para dai untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah pesisir. Perannya sangat strategis karena Tuban menjadi pintu masuk budaya dan agama baru ke Jawa. Banyak saudagar dan pelaut yang kemudian memeluk Islam melalui pengaruh dakwahnya. Pada masa runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Sunan Bonang turut berperan dalam transformasi sosial keagamaan masyarakat. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendukung berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam di Jawa. Melalui kedekatannya dengan para penguasa dan ulama lain, ia membantu membentuk dasar-dasar kehidupan masyarakat Muslim Jawa yang tetap menghargai tradisi lokal. Pendekatannya menunjukkan bahwa Islam di Jawa tidak menghapus budaya, melainkan memurnikan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Bonang tetap aktif berdakwah dan mengajar. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, bijaksana, dan penuh kasih terhadap masyarakat kecil. Sekitar tahun 1525, ia wafat di daerah Tuban. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para murid dan masyarakat yang telah merasakan sentuhan dakwahnya. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, dan hingga kini makamnya menjadi salah satu situs ziarah penting di Jawa, tempat orang mengenang jasa dan ajaran spiritualnya. Warisan terbesar Sunan Bonang bukan hanya pada jumlah pengikut atau wilayah dakwahnya, melainkan pada metode penyebaran Islam yang harmonis dengan budaya. Ia menunjukkan bahwa seni dapat menjadi jalan menuju ketuhanan, dan bahwa dakwah yang lembut mampu mengubah hati manusia. Melalui tembang, gemelan, dan pengajaran tasawuf, ia menanamkan ajaran tauhid yang berakar kuat dalam masyarakat Jawa. Hingga berabad-abad kemudian, nama Sunan Bonang tetap hidup dalam tradisi, musik, dan spiritualitas Nusantara sebagai salah satu wali yang menjembatani iman dan budaya.